Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti. Apa kabar semuanya? Nah, kembali lagi dengan Bi Nep dan Bice di sini. Kayak mana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Akhirnya syuting lagi setelah Lebaran karena nggak pernah lagi. Nah, jadi ganti-ganti selama 1 jam ke depan ini kami nak baca 10 berita yang terviral, terupdate, terbaru yang ada di Kota Jambi. Nah, selain itu bukan di Kota Jambi, Oh iya, ada di luar Kota Jambi, di Provinsi Jambi lah. Provinsi Jambi. Iya, jadi ganti-ganti tonton terus selama 1 jam ke depan hanya di Iko Berita. Entah apa-apa. Nah, di segmen pertama nih ada tentang peristiwa. Siapa nak baca duluan, Bi? Kami ya, Kak. Oh, Bi Nebe dulu ya. Yo, apa tuh? Oke. 1 unit rumah warga Sengkati kecil ludes terbakar. Ya Allah, astagfirullah. Apa nih beritanya? Ini kejadian kebakarannya ada di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Mersam. Oh, di Mersam Batanghari. Iya. Nah, untuk penyebabnya nih katanya sih akibat konslet listrik. Nah, buat kanti-kanti untuk selalu hati-hati, apalagi kalau ninggal di rumah tuh dalam keadaan kosong. Bener, dicek dulu. Tapi kita tengok be dulu beritanya nih kayak mana dah. Kita penasaran. Kanti-kanti ikut dia berita ya. 1 unit rumah warga Desa Sengkati Kecil RT 06 Kecamatan Mersam pada 29 April 2024 pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat ludes dilalap si jago merah. Dari video yang beredar, kobaran api dengan cepat membesar melahap rumah. Berdasarkan laporan sementara dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Batanghari, kebakaran terjadi pada rumah warga yang bernama Henry. Sedangkan untuk penyebab sendiri, diduga akibat korsleting listrik. Sementara itu, pihak pemadam kebakaran juga mengakui, untuk menuju akses lokasi, mobil pemadam tidak dapat menjangkau wilayah tersebut, sebab berada di wilayah seberang sungai. Saat ini petugas pemadam dari Pos Mersam sudah berada di lokasi menggunakan ketek dan telah melakukan pendinginan menggunakan mesin robin. Sedangkan untuk yang lainnya, petugas masih melakukan pendataan. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Nah, kanti-kanti buat kanti-kanti yang ninggal di rumah dalam keadaan kosong, apalagi kalau dalam keadaan tidur, untuk selalu hati-hati, waspada. Dicek listrik, terus kompor juga. Kadang hal-hal ini kita sudah hati-hati pun kadang namanya musibah kita tidak ada yang tahu. Nah, mudah-mudahan juga korbannya bisa dikasih kesabaran, rezekinya diganti dengan yang lebih-lebih oleh Allah. Amin ya Allah. Oke, lanjut ya Kak. Berita kedua. Bibi yang baca. Oke, Bica yang baca nih ganti-ganti. Ada berita kedua nih tadi kan di Batanghari, ini kita di Muaro Jambi, masih di segmen peristiwa. Jadi pencurian kabel listrik PLN tertunduk ketakutan saat diamankan warga. Oh, la ilaha illallah, kayak gini nak kayak mana lagi Kak? Iya, jadi nih Bibi baca ya, pelaku pencurian kabel listrik milik PLN ini berhasil diamankan warga Desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Jadi pelaku nih kan maling nih, dia maling kabel listrik nih, ketangkap warga. Tunduk lah dia diamanin warga. Lah tebokek-bokeknya dati duit. Apa abang nih? Makanya kan pas ketangkap diam nunduk malu. Yalah kita tengok dulu beritanya Bi. Iko dia. Berita ya. Warga Desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian kabel listrik milik PLN. Peristiwa pencurian kabel listrik milik PLN ini terjadi di perumahan Nirwana RT 07, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Dari video amatir yang diambil warga, terlihat pelaku tertunduk lesu saat ditangkap oleh warga. Pelaku akhirnya dibawa ke Mapolsek Jambi luar kota. Kanit Reskrim Polsek Jambi luar kota, Ibtu Apardin, membenarkan kejadian tersebut. Diketahui pelaku pencurian kabel listrik ini ada 2 orang, yang mana 1 diantaranya berhasil diamankan. Pelaku yang diamankan ini berinisial IH, warga Desa Sungai Duren berusia 28 tahun. Namun salah satu pelaku berhasil melarikan diri dan masuk dalam DPO. Tersangka ini ditangkap oleh masyarakat. Tersangka lagi melakukan pencurian kabel listrik
di daerah perumahan Nirwana RT 07 Desa Sungai Duren, dan tersangka ini diamankan oleh masyarakat. Nah, kemudian dibawa ke polsek sini, oleh masyarakat menghubungi polsek, anggota polsek yang dijemput ke sana bersama-sama dengan masyarakat ke polsek kita. Pelaku ada 2. TSK yang diamankan oleh masyarakat inisial I, yang TSK yang satu lagi DPO. Kejadian ini terjadi pada Selasa malam 23 April 2024 sekitar pukul 11:30 menit. Dari tangan pelaku, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa kabel dengan ukuran lebih kurang 15 meter. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah kan, itulah, lantak lah, raso lah. Ya kan, sebokek-bokeknya kita janganlah sampai maling. Bikin malu keluarga. Bikin malu keluarga. Kita kalau sudah juga kayak gini, kita juga yang repot. Penjara untuk kalau digeboi warga. Nah, kalau mati gimana? Nah, ya kan. Jadi buat kanti-kanti janganlah bertindak kriminal, ya kan. Musibah. Kok musibah sih? Bukan musibah, Kak. Salah kemalingan. Oh iya, oke. Nah, jadi buat kanti-kanti di rumah janganlah bertindak kriminal karena keluarga kena malu juga, ya kan. Awak juga kena malu. Ya sudahlah, kita lanjut berita ketiga. Siapa nih? Kami Binet. Oke. Iya. Betul, berita ketiga, Bi. Laka lantas motor versus dam truk. Satu korban meninggal Ya Allah. di Muaro Jambi. Masih di Muaro Jambi ya. Di Muaro Jambi di Jalan Lintas Timur Sumatera. Satu orang penumpang bermotor dinyatakan tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Innalillahi. Jadi memang ini ya guys untuk korbannya. Jadi ini ternyata ada kecelakaan ya, motor versus dam truk, satu korban meninggal. Jadi rupanya sempat dilarikan ke rumah sakit. Iya. Kita tengok dulu beritanya, Be. Ika dia Berita. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Pekanbaru Riau. Tepatnya di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Kecelakaan ini bermula saat satu unit mobil dam truk datang dari arah Jambi menuju Merlung. Namun tiba-tiba ada satu unit sepeda motor yang ingin menyeberang. Karena kondisi kedua kendaraan terlalu dekat, sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Dalam peristiwa ini, satu orang penumpang kendaraan roda 2 tewas setelah sempat dibawa ke RSUD Raden Matahir Jambi. Sementara sang ayah yang merupakan supir mengalami luka serius yang membuat korban tidak sadarkan diri di lokasi kejadian. Betul, ada hari ini ada kecelakaan yang melibatkan seorang bapak dan juga seorang anak, yang dimana sangat disayangkan sang anak ini sekarang tidak dapat diselamatkan. Peristiwanya di Desa Senaung di simpang dekat simpang Senaung, di mana di situ terdapat tikungan dan pada intinya anggota sedang mendalami, namun dugaan awal ini sama-sama tidak melihat. Artinya karena dekat dengan tikungan, yang bersangkutan ini merasa tidak melihat ada kendaraan, dan kendaraan yang sedang berjalan juga tidak melihat ada yang mau nyebrang. Jadi yang bersangkutan akan berangkat ke arah kemari, ke arah Jambi. Ya. Sementara dari kendaraan yang dari arah Jambi ini ya sedang jalan biasa, cuman karena di tikungan tidak saling melihat, teman tiba-tiba itu di tikungan mungkin yang bersangkutan karena tidak melihat ada kendaraan, memutuskan untuk nyebrang untuk ke arah Jambi, yang dimana harus memotong arus dari arah Jambi. Disitulah mungkin kecepatannya di pengendara juga mungkin tidak mengakibatkan tidak sempat untuk mengurangi kecepatannya dan waktu seketika, dan akhirnya kecelakaan itu terjadi. Ya, yang meninggal ini anaknya berarti, Pak? Anaknya ya, anak MTS 5/8. Kapolres juga mengingatkan kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan saat melintasi di jalur lintas Timur Sumatera Jambi menuju Riau, terutama pada jalan tanjakan dan tikungan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.
Nah, kanti-kanti, buat kanti-kanti yang ada dimanapun, walaupun lagi terburu-buru, tetap selalu hati-hati, jangan pernah nyalip sedikit pun. Nah, dengeri kata Binep kanti-kanti. Jadi rupanya di berita tadi kita tengok yang meninggalnya adalah Pengendara penumpang motor. motornya. Iya, penumpang, pengendara motornya. Mudah-mudahan ini korban diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. ketabahan. Adalah kanti-kanti kami nak break dulu karena banyak enak lewat nih. Iya. Oke. Jangan lupa tetap di Tadi- Koberita. Entah apa-apa. Nah, kanti-kanti masih di Koberita. Entah apa. Nah, tadi kan di segmen pertama kita tentang peristiwa. Nih di segmen kedua ada tentang harga. Harga ini apa biasanya tuh? ibu-ibu di rumah nih paling excited kalau denger kita ngebahas harga. Siapa duluan, Binep? Bicek be ya? Bicek dulu. Nah, ganti-ganti. Jadi ini di berita pertama nih kami ngomongin harga ayam. Nah, Harga ayam ini sering naik turun kan. Nah, jadi kita baca ya dulu beritanya ya. Jadi ini di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, kanti-kanti, harga ayam potong masih stabil di harga 37.000 per kilogramnya. Wah, ya Allah, kayak mana lah nih ya. Jadi hingga saat ini harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Kuala Tungkal terpantau stabil atau masih bertengger di harga 37 hingga 40.000 rupiah per kilo. Wah, mahal juga lumayan. Dibilang turun enggak juga, dibilang naik juga tidak. Ya, harganya segitu ya. Harga tersebut dinilai pedagang masih cukup mahal. Ah, benar kan? Masih mahal tadi yang Apalagi kita. emak-emak. Nah, sebab biasa harga ayam potong ini kan kira-kira 28.000. Iya. 32.000 lah paling mahal. Ini 40.000. 40.000. Nah, Rasul makan ayam, kita tengok dulu beritanya. Iko dia. Berita ya. Hingga saat ini harga ayam potong di sejumlah pasar yang ada di Kota Kuala Tungkal masih dijual Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Salah satu pedagang ayam potong, Adi, mengatakan harga tersebut dinilai tetap stabil hingga sepekan karena kebutuhan masyarakat untuk membeli ayam potong mulai berkurang. Untuk sepekan ini kayaknya tak ada perubahan, segitu-segitu aja Bang. Berapa harga sekarang? Kita 37, 38 Baik. itu normalnya, sekitar segitu, Berarti tidak ada kenaikan stabil ya? stabil lah, kayak gitu aja. Berarti ini memang kalau pasokan gimana? Banyak lah? Kalau pasokan mungkin banyak, cuman kan ini kan momen, nak dekat lebaran nih. Kalau pihaknya kan mempertahankan. Untuk Idul Adha nanti ya? Iya. Kalau sekarang ini tidak ada inilah ya, stabil lah ya? Kemungkinan penurunan ini nanti setelah itu ada Kalau sekarang ini masih ini ya? segini aja. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Abdullah, pedagang ayam potong di Pasar Parit 1. Harga ayam potong yang ia jual masih bertengger di harga Rp40.000 per kilonya. Harga tersebut ia nilai masih cukup mahal, karena biasanya ayam potong yang ia jual paling mahal di harga Rp32.000 per kilonya. Itu masih mahal sih ya, Bu? Masih mahal. Biasanya berapa kalau standar-standar? Biasa standarnya 30, 32. Ini berarti memang masih mahal Memang ya? masih mahal. Dari harga lebaran belum ada turun lah, ada pengambilan. Masih gitu ya. Kalau kita pasokan gimana nih? Hah? Pasokan banyak apa seperti apa? Pemasukan tuh banyak lah ayam, cuman pengeluarannya kurang. Penjualannya agak sepi ya? Sepi lah ya mahal. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi. Jadi memang masih stabil. Dibilang mahal ya lumayan mahal, dibilang murah ya tidak murah. Harganya 40.000 iya, per kilo. per kilo. Karena kan biasa kalau normal tuh 28 sampai 32 lah paling mahal. Udahlah kita aja makan ayam dulu. Makan apa nih? Makan tahu ya, Kak? Tahu, iya. Atau Murah. asal aja makan bulu ayamnya, Ben. Kita tengok apa nih berita selanjutnya, Bi? Nah, ini berita selanjutnya ada di Kota Jambi. Oke, tadi kan di Kuala Tungkal. Sekarang di Kota Jambi. Apa tuh? Nah, harga bawang merah tembus 60.000 per kilogram. Wow. Harga bawang merah di Jambi masih tergolong tinggi pada Jumat 26 April 2024. Berdasarkan pantauan di Pasar Alam Barajo Kota Jambi, harga bawang merah masih merata di kisaran 50.000 hingga 60.000 per kilogram. Ini bawang merah ya, Bi? Selain ayam, bawang merah pun naik juga harganya. Waduh. Kita tengok beritanya. Iya, Iko dia. berita.
Harga bawang merah di Jambi masih tergolong tinggi Jumat 26 April 2024. Berdasarkan pantauan di Pasar Alam Parajo, Kota Jambi, harga bawang merah masih merata di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Ditemui saat berjualan, Serti, pedagang di Pasar Alam Parajo mengatakan, jika beberapa hari ini bawang merah terus mengalami lonjakan harga. Namun begitu, minat pembeli tidak berkurang lantaran bawang merah adalah bahan penting dalam setiap masakan. Dampaknya ialah pembeli mengurangi jumlah pembelian atau sesuai kebutuhan, sehingga berpengaruh pada pemasukannya. Ia juga mengaku tidak berani untuk menstok bawang merah dengan jumlah banyak, karena dikhawatirkannya tidak habis terjual. Kemarin udah sempat turun kan, ini lagi 60, kemarin masih bisa 500. Oke, nah kalau untuk jualan Kak nyetok sehari itu berapa banyak Kak? Kalau nyetoknya gimana? Contohnya bawang. Kalau bawang itu pada sekarang ini karena mahal 5 kilo 10 kilo jatuhnya biasanya 10. Kalau sehari itu 10 kilo biasanya habis berapa Kak? Kalau lagi harga stabil, harga murah? Kalau barang 10 kilo itu barang juga sehari itu hampir habis sekarang. Kalau kuat stabil, sekarang enggak. Sekarang sisa setengah ada Kak? 50% gitu misalnya nggak habis. Ada. Jadi ambil sedikit lah jadi kita kan 5 kilo. Biar modalnya pun biar besar. Kalau harga normal di berapa Kak sekilo Kak? Kalau normal masih 40-38 ya. Naiknya itu setelah lebaran berarti Kak ya? Setelah lebaran. Tingginya harga bawang merah tidak saja terjadi di Kota Jambi, namun harga bawang merah di daerah lain juga relatif tinggi dan terdapat lonjakan signifikan untuk harga bawang merah. Dan saat ini belum mengalami penurunan. Lina Liska, JEK TV melaporkan. Nah, Kanti sudah ngeliat kan beritanya? Harga ayam, harga bawang. Kita beralih nih ke harga emas. Emas apa nih? Ya Mas Jawa. Mas Kuala Tungkal. Jadi ini mas Kuala Tungkal guys. Jadi penjual emas per 1 mayam mencapai 3,5 juta di Kuala Tungkal. Tuh, hingga saat ini harga jual beli emas di kota Kuala Tungkal cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Waduh. Yang mana saat ini harga emas di sejumlah toko emas yang ada di kota Kuala Tungkal mencapai 3,5 juta rupiah per mayamnya. Nah, jadi rupanya di Kuala Tungkal tadi selain harga ayam mahal nih, kita jual lah berarti ya? Iya. Dulu, mas Tungkal. Ikut ya, berita. Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas di kota Kuala Tungkal kian mahal dibandingkan tahun lalu. Yang mana saat ini harga emas di toko emas dijual seharga 3,5 juta rupiah hingga 3,6 juta rupiah per mayamnya. Harga emas tersebut dinilai cukup mahal, sebab sebelumnya harga emas berada di harga 2,8 juta rupiah hingga 2,9 juta rupiah per mayamnya. Salah satu penjual emas di kota Kuala Tungkal, Zakaria mengatakan, mahalnya harga emas ini terjadi sejak bulan Februari. Pada bulan tersebut, harga emas mencapai 3,3 juta rupiah per mayam atau setengah suku. Sedangkan jika per 2 mayam atau satu sukunya, harga emas mencapai 6,2 juta rupiah. Namun sejak bulan April ini, harga emas kembali naik, mencapai 3,5 juta rupiah per mayam. Sekarang ini istilahnya agak turun dari yang lebaran kemarin. Lebaran kan sempat 73, 72. Kalau sekarang kisaran 7 jutaan. 7 jutaan per mayam, per 2 mayam ya? Per 2 mayam satu suku. Berarti kalau kayak setengah suku atau per mayam itu berarti 3,5? Iya, 3,5 terus sekarang. Tapi itu agak mahal lah Pak Ji ya? Jelas lah, mahal dari yang... Kalau biasanya berapa tuh? Di bawah 3 juta? Di bawah 3 juta, 28,5, 29. Kalau untuk sekarang mana penjualannya? Banyak orang yang jual atau kayak mana? Tetaplah banyak orang jual. Masalahnya kan ekonomi kita sekarang kan tak ada perubahan. Pinang masih murah,
nelayan sakit juga, tak ada bis yang. Iya, berarti memang agak kayak gitu-gitu lah penjualannya. Itu ada kalau sekarang mahal kita tetap ada update baru atau motif-motif yang biasa lah? Kita serba salah. Kalau kita ambil update baru, jualnya susah. Susah ya. Nah, pasti di atas 3,5 juta. Paling tidak permayamnya bisa 38 sampai 4 jutaan, karena dia bisa dikatakan hitungan mesin kalau orang bilang sekarang. Oke. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Nah itu tadi mas-mas Kuala Tungkal, Bi. Oh, bukan Mas Jawa, Bi. Bukan. Dalam, yuk. Ganti-ganti kami nak break dulu. Kami nak nengok mas-mas di Kuala Tungkal. Iya, udah lah ganti-ganti, jangan kemana-mana, tetap di Ke Berita. Entah apa-apa. Let's go. Hai, ganti-ganti. Masih di Ke Berita. Entah apa-apa. Nah, masih dengan kami berdua, Bicek dan Binep. Oke, di segmen ini siapa nak baca berita? Kami ya, Kak. Oke, Binep duluan. Apa nih, Bi, segmen ini? Tentang rekrutmen P2K. Nah, P2K itu panitia penyelenggara kecamatan. Oh, gitu. Oke, siapa nih duluan nih? Kami baca ya, Bi. Oke, Binep. Rekrutmen P2K 302 pelamar telah masuk ke aplikasi Siakba. Oke, di Batanghari nih ya. Untuk Pilkada 2024, sejauh ini pelamar di KPU Batanghari telah mencapai 302 pelamar yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di Batanghari. Jadi? Dari 8 kecamatan wilayah Kecamatan Muaro Sebo Ilir sepi peminat pelamarnya. Oh, jadi ada 8 kecamatan nih yang dilamar nih, 302 pelamar, ternyata di Kecamatan Muaro Sebo Ilir yang paling sepi. Iya. Kita tengok dulu beritanya, Bi. Ikut dia. Berita. KPU Batanghari sejak 1 pekan terakhir telah mengumumkan untuk rekrutmen penerimaan Badan Ad Hoc PPK. Hingga memasuki hari terakhir rekrutmen PPK masih berjalan. Harapan Nabi, Komisioner KPU Batanghari menjelaskan, sejauh ini pendaftar melalui aplikasi Siakba yang telah diupload sebanyak 302 pelamar. Namun waktu masih berjalan hingga 29 April 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pelamar yang telah melakukan upload ke aplikasi Siakba dan telah mendownload berkas dari aplikasi Siakba wajib menyerahkan soft copy ke Media Center KPU Batanghari yang berada di kantor KPU Batanghari. Kita sudah menerima sebanyak 302 pelamar. Dan ini juga akan berlangsung nanti sampai dengan jam 12 malam. Nanti kita akan nunggu pendaftar sampai jam 12 malam nanti. Dia akan mendaftar dulu melalui Siakba, baru diuploadnya, baru nanti berkas yang fisiknya diantar ke KPU. Ini kan ada penelitian administrasi ya, penelitian administrasi setelah pendaftaran. Nanti kalau seandainya tidak perpanjangan, lalu kita masuk ke penelitian administrasi, yaitu sampai dengan tanggal 3 nanti. Nah, tanggal 4, tanggal 5 nanti itu ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, yang cukup tinggi sampai hari ini Muaro Bulian. Muaro Bulian itu cukup tinggi. Yang agak rendah dikit Muaro Sebo Ilir. Nah, ini masih 15. Selain itu, peluang setiap pelamar untuk menjadi PPK sangat memungkinkan. Bahkan yang pernah menjadi PPK sebelumnya masih diberi kesempatan untuk kembali mendaftarkan menjadi PPK. Namun evaluasi kinerja PPK di setiap kecamatan pada perhelatan pemilu 2024 lalu akan menjadi bahan pertimbangan Komisioner KPU Batanghari. Mengingat keberhasilan pilkada ke depan sangat ditentukan dengan penyelenggara yang mengedepankan tugas secara profesional. Selamat Riyadi, Cek TV, laporkan. Nah itu tadi. Apa perlu kita berdua Kak yang ngelamar ke situ? Iya, lumayan loh sepi peminat kita pengen ke situ. Ya kan di Muaro Sebo Ilir. Tapi kita baca ini dulu ya. Nah, sekarang gantian Bicek yang baca. Jadi tadi di Batanghari, sekarang di Muaro Jambi ganti-ganti. Masih tentang P2K, ini ratusan warga telah mendaftar P2K di Muaro Jambi. Jumlah pendaftarnya ini sebanyak 275 orang. Lebih sedikit ya dari Batanghari. Yang tersebar di 11 kecamatan. Dari ratusan yang mendaftar di Siakba, ini terdapat 2 kecamatan yang masih minim pendaftar. Nah,
Kemana nih? Nah, kita tengok dulu beritanya yang sepi-sepi nih. Apa dia? Berita ya. Hingga di hari kelima keberlangsungan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Muaro Jambi pada Pilkada 2024, sudah terdapat 275 warga Muaro Jambi yang telah mendaftarkan diri sebagai calon PPK di aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau Siakba. Setelah terdaftar di Siakba, para calon anggota PPK diwajibkan untuk menyampaikan dokumen persyaratan kepada panitia penerima di kantor KPU Muaro Jambi. Pada pilkada tahun ini, KPU hanya menerima 55 anggota PPK yang tersebar di 11 kecamatan. Disampaikan oleh Al-Mutakin, Ketua KPU Muaro Jambi, untuk masing-masing kecamatan nantinya terdapat 5 anggota PPK termasuk ketua. Berdasarkan data dari KPU setempat, terdapat 2 kecamatan yang minim pendaftar atau masih di bawah 10 orang yang mendaftar, yakni Kecamatan Marosepo hanya 9 orang dan Kecamatan Bahar Utara baru 5 orang. Kemarin kita sudah buka pendaftaran dari tanggal 23 untuk pendaftaran sampai pengumuman pendaftaran dari tanggal 23 sampai tanggal 27, terus pendaftaran dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29. Per hari ini untuk Kabupaten Muaro Jambi per masing-masing kecamatan untuk Jaluko itu sudah untuk laki-lakinya 43 orang, perempuan yang daftar 23, total 66. Yang sudah menyerahkan berkasnya ke KPU itu 20 orang. Terus Sekernan itu laki-lakinya 21 orang, perempuan 5 orang, total 26. Yang sudah menyerahkan berkas 7 orang. Yang Kumpe, yang laki-laki yang daftar 23, perempuan 2, total 25. Yang sudah menyerahkan berkas itu 9 orang. Marosepo 7 laki-laki, 2 perempuan, yang total 9, yang baru menyerahkan berkas 3. Mestong laki-laki 6, perempuan 8, total 14 yang sudah menyerahkan berkas 2. Upeulu 34 laki-laki, 16 perempuan, total 50 yang sudah daftar, baru 12 orang yang sudah menyerahkan berkas ke sini. Sungai Bahar laki-laki 10, yang perempuan 5, total 15 yang sudah menyerahkan berkas 2 orang. Sungai Gelam 16 orang laki-laki yang sudah daftar, perempuan 21, total 37 yang sudah menyerahkan berkas itu 10 orang. Bahar Utara baru yang paling sedikit di Bahar Utara ada 4 orang laki-laki, perempuan 1, total 5 baru menyerahkan berkasnya 2 orang. Bahar Selatan yang sudah daftar itu laki-lakinya 11 orang, perempuan 5 orang, total 16 orang yang sudah menyerahkan berkas itu 4 orang. Tadi Tamarajo itu yang laki-lakinya 10 orang, perempuannya 2, total 12 yang baru menyerahkan berkasnya 5 orang. Nah nanti ini yang untuk berkasnya yang sudah daftar di akun Siakba, nanti untuk berkasnya yang hard copy-nya kita tunggu sampai tanggal 29, telatnya itu nanti kita kasih keringanan itu toleransi sampai +1, berarti sekitar tanggal 30. Tapi tetap harus konfirmasi ke bagian aplikasi di sini. Kalau misalkan berkas ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, nanti dikasih tahu bosnya gerakan berkasnya. Proses pendaftaran PPK akan berlangsung hingga 29 April mendatang. Sementara untuk pengumuman hasil penelitian administrasi disampaikan pada 4 dan 5 Mei 2024 mendatang. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah, jadi gitu Kanti-Kanti. Jadi dari 11 kecamatan ternyata ada 2 kecamatan ini yang masih sepi peminatnya yang daftar sebagai panitia penyelenggara kecamatan di Pilkada 2024. Nah, kayak mana kalau kita pergi? Iya, nah Kanti-Kanti kami nak break dulu, kami nak daftar. Mau ngelamar. Nah, ngelamar apa? Mau ngelamar ini. Oh, panitia. Nah, Kanti-Kanti nonton kami lagi, masih ada 1 segmen, jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Entah apa-apa. Yuk. Kanti-Kanti ketemu lagi di Iko Berita. Entah apa-apa. Nah, di segmen terakhir nih masih dengan kami berdua, Bice dan Binep. Oke, siapa nak baca berita? Kami Bi. Oke, segmen serba-serbi ya. Siapa nih? Oke, Binep. Kanwil Kemenak Jambi siapkan 7 kloter calon jamaah haji Jambi 2024.
Nah, apa nih? Kanwil Kemenang Provinsi Jambi mulai melakukan tahapan pengkloteran untuk calon jamaah haji tahun 2024. Nah, di sini ada 7 kloter yang akan disiapkan. Setiap kloter berisi 450 calon jamaah haji. Masya Allah. Semoga tahun depan kita bisa nyusul. Amin. Untuk penonton nanti semoga juga bisa nyusul. Amin ya Allah. Untuk kita tengok dulu beritanya ya. Cemano. Iko dia. Berita ya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mulai menyusun kelompok terbang atau kloter keberangkatan calon jemaah haji tahun 2024. Sebanyak 7 kloter yang disiapkan dengan jumlah 450 orang per kloter. Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, dalam menentukan kloter ini tidak mudah. Pasalnya harus mempertimbangkan kultur darah setiap kabupaten kota, kemudian pembinaan manasik agar lebih mudah. Setelah tahapan pengkloteran jemaah selesai, Kanwil Kemenag Provinsi Jambi akan mengajukan visa calon jemaah, sehingga semua jemaah bisa berangkat ke Arab Saudi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melakukan tahapan berikutnya, yakni tahapan pengkloteran. Bagaimana kita menyusun kloter dengan mempertimbangkan banyak hal, penggabungan antar kabupaten yang secara kultur bisa saling berdekatan, kemudian penggabungan kloter dengan pertimbangan pembinaan, bimbingan manasik oleh KBU supaya lebih solid. Dengan dasar-dasar pertimbangan itulah insya Allah pengkloteran sudah clear dan kita sedang bersiap-siap untuk menyusun pramanifest karena kita akan menunggu supaya proses pemisahan itu cepat selesai untuk memastikan jamaah haji kita semuanya bisa berangkat. Berdasarkan jadwal keberangkatan jemaah haji Provinsi Jambi, calon jemaah mulai memasuki asrama haji pada tanggal 2 Juni 2024 mendatang. Rian Chen, JEK TV melaporkan. Nah, ganti-ganti semoga untuk calon jamaah hajinya diberi kelancaran ya, Bi. Benar, ibadahnya di sana besok tak ada halangan. Amin. Ya Allah, semoga tahun depan kita bisa nyusul ya, Bi. Semoga ganti-ganti di rumah juga bisa nyusul. Amin. Oke, masih di serba-serbi nih yang berita terakhir nih, Cena bacoin di Muaro Jambi. Tadi kan di kota Jambi, sekarang di Muaro Jambi. Sesi 4, ganti untung tol mulai dibayarkan ke masyarakat. Wah, ini nih, duit. Kalau lihat duit itu hijau-hijau. Hijau mata. Jadi pekerjaan jalan tol Trans Sumatera di Jambi kan segera dilanjutkan ke sesi keempat di Tempino Pijoan. Jadi pasalnya hampir semua uang ganti untung telah dibayarkan ke masyarakat. Wow, Masya Allah, rezekinya. Jadi sudah nerima duit, harus sudah dibayarkan, ini ganti ruginya mulai pengerjaan. Kita tengok dulu. Ikut dia. Berita. Realisasi pekerjaan jalan tol Trans Sumatera di Jambi terus berprogres positif. Pada sesi 3 di kawasan Tempino telah berprogres 72%. Dalam waktu dekat, pekerjaan tol tersebut akan dilanjutkan ke sesi 4, yakni dari Tempino menuju Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi. Pasalnya, hampir semua uang ganti untung dari pembebasan lahan telah dibayarkan ke masyarakat. Lurah Pijoan, Susilawati mengatakan, sejauh ini sudah tahapan ketiga pembayaran ganti untung kepada masyarakat yang lahannya akan dilalui tol. Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti meski masih ada sejumlah lahan yang belum dibebaskan. Untuk saat ini untuk proses ganti rugi jalan tol yaitu untuk Kelurahan Pijoan sekarang ini sudah sampai ke tahap ketiga. Nah, kurang lebih mungkin sekitar 120 bidang yang sudah terrealisasi ataupun terganti rugi untuk warga. Yang mana untuk penerima penggantian rugi ini memang bukan mayoritas penduduk dari Kelurahan Pijoan, ini banyak juga dari pihak ataupun alamat dari luar daerah Kelurahan Pijoan. Nah, untuk kegiatan sampai saat ini masih bisa dianggap lancar karena sudah proses ke tahap ketiga.
Karena untuk kegiatan ini hampir seluruhan dari warga yang terimbas ataupun terdampak dari jalan tol ini sudah menerima dengan program pemerintah yang ada lokasinya di kelurahan. Masyarakat setempat juga mengaku senang menerima uang ganti untung tersebut. Sebagian dari mereka akan menggunakan uang itu untuk membeli kebun lagi. Banyak, 65 tumbuk juga. Berapa Pak uang yang kita terima dari situ Pak? Angkanya bayang-bayang dari situ sekitar 440 juta. Mungkin nanti uangnya mau dikemanain Pak? Rencana mau beli kebun lagi lah. Mau beli kebun lagi Pak? Soalnya kebun yang kena kan tukar kebun. Untuk jaminan hidup karena bukan PNS. Jadi kita beli kebun lagi Pak ya? Beli kebun lagi. Diketahui, setiap warga yang menerima ganti untung itu memiliki jumlah yang berbeda karena proses pembayaran dihitung dengan luasan lahan yang digunakan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi. Termasuk tak yang dapat ganti rugi? Kayaknya kami tidak dapat. Rumah di Palmerah, bukan di Nah, Tentino. itulah. Cobalah tanah tuh kami di situ kan, dapat juga kami seseran. Belum rezeki. Mudah-mudahan berapa tahun ke depan ada jalan tol kayak di Palmerah. Berarti Kak itu dari Jambi ke Palembang makin cepat. Makin cepat ya. Bisa kita ke Palembang balik hari. Setiap hari kita bisa makan PMP ke Palembang Ke langsung. Palembang balik hari gitu. Yalah, mudah-mudahan ini semua jalan tol cepat selesai. Jadi kita bisa komunikasi, bisa apa ya? Jalan transportasinya lebih cepat, lebih aman. Oke. Ganti-ganti sudah ada terasa 1 jam. Tadi ada 10 berita, ada tentang harga ayam, harga emas, harga bawang, ada berita apa lagi? Kebakaran. Terus laka lantas, terus apa lagi? Banyak yang sudah kami bacoin. Kalau misal kami ada salah, kami mohon maaf. Tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf dari berdua. Masih dalam suasana bulan Syawal ya kan, ganti-ganti kami mohon maaf lahir batin. Kalau masih ada yang ngasih THR, kami tunggu di kantor JEK TV. Buat kanti-kanti yang mau ngasih. Terbalik ya. Iya, kami nerima kanti-kanti masih ya. Ya, jangan lupa kanti-kanti selalu saksikan Iko Berita entah apa-apa setiap Rabu jam 8 malam. Kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.